Quran berisi nubuatan. Muslim itu mencoba membuat Quran menjadi sebuah kitab nubuatan. Dan bahkan kita kesulitan untuk mengidentifikasikan 10 nubuatan saja yang ada di dalam Quran. Sebab Quran tidak mengandung nubuatan. Quran itu mengklaim sebagai penutup dan penyempurna agama samawi sebelumnya. Tetapi Quran tidak mengenal nama Tuhan yang ada di dalam Tanakh, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh. Penggantian nama Tuhan dari Yahweh menjadi Allah adalah yang paling jelas terlihat adanya diskoneksi atau tidak sambungnya antara wahyu di dalam Alkitab dan wahyu di dalam Quran. Quran Surah 62 Al-Jumu'ah ayat 5 dikatakan demikian. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Torah, kemudian mereka tidak mengerti atau tidak membawanya, apalagi mengamalkannya, mengerti saja tidak bagaimana mengamalkannya, itu adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita mempunyai Alkitab, mempunyai perjanjian lama, Torah, dan Injil teman-teman, tapi kita tidak mengerti isi di dalamnya, maka kita ini seperti keledai yang tidak tahu apa-apa, dan hanya membawa kitab yang tebal saja. Siapakah Allah, teman-teman? Allah itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Quran Surah An-Naml ayat 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sekarang kita lihat nubuatan yang mereka klaim ada di dalam Quran. Quran Surah 41 Fusilat ayat 20-21. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka akan menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Muslim mengklaim ini adalah nubuatan mengenai sidik jari atau fingerprint. Bagaimana menurut Anda, teman-teman? Apakah menurut teman-teman kulit yang berbicara di dalam neraka sebagai saksi pada hari kiamat itu adalah nubuatan tentang sidik jari? Apa hubungannya sidik jari ini dengan kedatangan Mesias sebagai penebus dosa? Tadi kita lihat bahwa tujuan kita menyelidiki kitab-kitab suci adalah apa? Mencapai tujuan iman kita. Apa tujuan iman kita? Yaitu keselamatan jiwa kita. Ini adalah 1 Petrus 1 ayat 9-12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Telah bernubuat tentang Mesias sang penebus itu yang diperuntukkan bagimu. Apakah pengetahuan kita mengenai sidik jari itu bisa membawa saya keluar dari neraka, dari kematian kekal, teman-teman? Anda jawab sendiri. Ini adalah nubuatan yang mereka klaim selanjutnya ada di kitab Quran Surah 30 Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai polusi dunia yang ada di darat dan di laut. Tapi kalau kita baca konteks ayat ini selanjutnya, yaitu Quran Surah 30 ayat 42, dikatakan demikian. Katakanlah dalam kurung Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan atau politeisme. Jadi mereka mempersekutukan Allah katanya. Hal ini tidak berbicara sama sekali mengenai lingkungan hidup, tetapi tentang kerusakan moral yang disebabkan penyembah-penyembah berhala atau orang-orang politeisme zaman Muhammad. Apakah nubuatan mengenai polusi ini berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman? Ini Quran Surah An-Nisa ayat 119. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak dalam kurung lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah
lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Menurut Muslim, ayat ini menubuatkan mengenai operasi plastik, rekayasa genetika, dan cloning di dalam kalimat yang singkat dan ringkas ini. Bagaimana menurut Anda? Apa hubungannya operasi plastik dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman? Apakah agama itu dibuat dengan tujuan bahwa kita tidak boleh melakukan operasi plastik? Bagaimana dengan orang yang cacat atau kecelakaan? Apakah Tuhan mengirim ayat dari surga untuk memberitahu kita bahwa kita tidak boleh melakukan operasi plastik? Di dalam hadis dikatakan tidak boleh perempuan mencukur rambut di wajahnya, itu haram. Lalu, untuk apa kita menyelidiki kitab-kitab suci, teman-teman? Bukan untuk mengetahui operasi plastik atau mengetahui polusi dunia, tetapi untuk mengetahui polusi moral, teman-teman. Bagaimana kita bisa diselamatkan dari hukuman kekal, yaitu kematian dan neraka. Ini adalah nubuatan selanjutnya, yaitu Quran Surah 81 At-Takwir ayat 5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ini harusnya pada hari kiamat ya teman-teman ya, kalau Anda lihat konteksnya. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai akan adanya kebun binatang. Bagaimana menurut teman-teman? Masih di surat yang sama, At-Takwir ayat 4 dan Quran Surat 16 ayat 8, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan dalam kurung tidak terurus, dan dia telah menciptakan kuda bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai sistem transportasi yang baru. Mereka mengatakan, seperti yang kita ketahui orang-orang, khususnya mereka yang tinggal di padang pasir, kini telah meninggalkan unta dan hewan lainnya untuk bepergian. Tetapi ramalan penemuan dan kemunculan sistem transportasi baru ini sedang berlangsung saat kita menyaksikan mode transportasi baru yang lebih cepat muncul setiap saat. Tapi kan orang-orang di Arab sana sekarang tidak naik kuda atau bagal atau keledai ya teman-teman ya. Mereka naiknya panther, kijang gitu ya. Nah saya sama sekali tidak mengerti nih teman-teman ya, di mana nyambungnya nubuatan ini. Dan saya memberikan informasi teman-teman bahwa bagal atau mule itu tidak diciptakan, tetapi merupakan perkawinan silang antara kuda dan keledai. Ya, unta sampai sekarang masih ada gunanya loh teman-teman ya. Air kencingnya masih berkhasiat, jadi kita tidak bisa meninggalkan unta ini teman-teman. Masih di surat yang sama yaitu At-Takwir 7 dan 10. Dan apabila roh-roh dipertemukan dalam kurung dengan tubuh, ini harusnya pada hari kiamat. Menurut Muslim, ini menubuatkan sistem transportasi cepat, telepon, sistem satelit, dan internet yang telah saling mendekatkan satu sama lain untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana menurut Anda, teman-teman? Mengapa roh-roh yang dipertemukan dengan tubuh pada hari kiamat itu bisa dihubungkan dengan telepon, satelit, dan internet? Di sini admin tidak nyambung ya, teman-teman ya. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, ini juga pada hari kiamat. Menurut Muslim, ini menubuatkan akan adanya penemuan percetakan dan penerbitan rumah. Dan akibatnya penyebaran buku di mana-mana adalah salah satu nubuat yang luar biasa dari Al-Quran yang dibuat di zaman kegelapan, ketidaktahuan, dan buta huruf. Tetapi kemarin, ketika kita melihat sejarah, siapa yang menemukan mesin cetak, teman-teman? Orang kafir, orang Kristen ya, Johannes Gutenberg. Di tahun berapa? 1440. Dan bahwa kitab yang pertama kali dicetak, buku yang pertama kali dicetak adalah Alkitab. Jadi yang menemukan mesin cetak itu adalah Johannes Gutenberg, orang asing, orang kafir, bukan orang Islam. Dan apa hubungannya lembaran catatan amal yang dibuka pada hari kiamat dengan percetakan, teman-teman? Admin kehabisan kata-kata. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, ini adalah nubuatan selanjutnya, Quran Surah 42 Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Kalian mau tahu apa yang Muslim klaim tentang ayat ini? Muslim mengklaim ayat ini tentang alien, teman-teman. Mereka mengatakan memiliki wacana dengan alien itu masih merupakan mimpi yang belum direalisasi. Tetapi ilmu pengetahuan itu sudah maju ke arah itu. Kehadiran kehidupan ekstraterestrial itu telah dibuktikan oleh para ilmuwan katanya. Langkah selanjutnya adalah melihat mereka dan membuat tautan dengan para alien ini. Tidak ada kitab suci agama manapun kecuali Quran yang mengisyaratkan tentang penemuan ilmiah yang hebat ini. Admin kehabisan kata-kata teman-teman. Alien atau ekstraterestrial itu tidak ada.
Alien itu adalah aktivitas roh-roh teritorial. Nanti kalau kita belajar mengenai hyperdimension,